Ana hitung rumaksan wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun Halo Sobat Pasar Horor PHC. Cerita ini dikirim oleh Mbak Muna, usia 19 tahun dari Cirebon. 1 tahun yang lalu, tepatnya bulan Maret tahun 2019. Waktu itu aku masih SMA kelas 12, atau dulu nyebutnya kelas 3 SMA. Di penghujung sekolah ini, tentunya jadwal latihan-latihan soal sangatlah padat, baik untuk menjelang ujian sekolah maupun tes masuk ke perguruan tinggi. Setiap siswa dituntut cerdik dalam menyikapi bermacam-macam soal latihan, termasuk menjaga pola pikir agar tidak stres. Aku di sekolah punya beberapa sahabat, salah satunya satu kelas dengan aku. Sebut saja namanya Nisa. Anaknya menyenangkan walau cenderung dia itu pemalas. Tidak jarang Nisa nanya-nanya soal, padahal jawabannya tersedia di buku. Yang paling menyenangkan dari dia itu jika sudah bicarain topik hantu, terkesan tidak ada habisnya. Katanya dia sering ngeliatin Kunti di belakang rumahnya. Ada kucing yang tiba-tiba berubah jadi Kunti, ada tikus yang dalam sekejap jadi kuntilanak, ada ayam yang tiba-tiba berubah jadi pocong. Pokoknya ceritanya lucu-lucu deh. Sampai aku berpikir bahwa itu semua kemungkinan hanyalah sekadar hayalan dia saja, agar yang lain jadi terhibur. Beda banget dengan teman satu sekolahku juga, tapi beda kelas, namanya Reta. Dia orangnya serius banget, tekun dalam belajar walau nilainya biasa-biasa aja sih. Reta ini sangat patuh dalam beragama, sering menyendiri di musola sekolahan. Nah, suatu hari, tepatnya hari Rabu saat istirahat kedua, aku dan beberapa teman lainnya lagi mendengar Nisa cerita tentang sekolah temannya. Ada hantu berkepala kambing di salah satu WC di sekolah tersebut. Lagi seru-serunya Nisa cerita, tiba-tiba di lapangan belakang ada suara ribut-ribut. Tentu kami pun berhamburan keluar dari kelas menuju ke belakang. Di situ sudah ada kerumunan melingkar anak-anak kelas 12. Setelah aku dekati, ternyata Reta lagi kesurupan, nyerocos tidak jelas. Beberapa guru juga ada di situ ikut membantu menyadarkan, tapi tetap saja Reta terus berkata-kata yang ngelantur sambil menunjuk arah sumur tua di belakang sekolah. Salah satu guru tampak berangkat pergi, katanya sih menjemput seorang ustadz di dekat sini. Semakin banyak yang melihat, karena yang kelas 10 dan kelas 11 berdatangan ke lapangan sekolah. Sebelum Pak Guru datang dengan Ustadz, malah Nisa tiba-tiba juga kesurupan. Akhirnya jadi makin panik anak-anak yang lain, terutama yang kelas 12. Pak Janu, guru bagian kesiswaan, berusaha menenangkan yang lagi berkerumun itu, dan meminta untuk kembali ke kelas masing-masing. Suara motor terdengar datang. Dengan bergegas, Pak Ustadz langsung menangani Nisa. Sekitar 5 menit, Nisa pun langsung sadar kembali. Dia langsung berdiri sambil berkata, "Tara, aku ngeprank nih." Tentu saja siswa yang lain pada tertawa riuh, sementara Pak Ustadz akan menangani Reta. Guru BP nampak mendekati Nisa, kemudian mereka berdua menuju ruang BP. Aku melihat ulah Nisa jadi geli. Ada-ada saja yang dia lakukan kalau di sekolah. Dasar anak caper, kataku dalam hati. Reta yang lagi pingsan lalu dibawa oleh beberapa guru ke ruang kesehatan sekolah. Sementara Pak Ustadz juga ikut menuju ke ruang tersebut. Jam pelajaran sudah dimulai lagi. Aku nggak tahu gimana nasib Nisa. Sekitar setengah jam kemudian, Reta dibawa ke puskesmas oleh beberapa guru dengan mobil sekolahan. Bunyi bel pelajaran terakhir telah selesai, waktunya pulang. Tapi by the way, Nisa gimana nih? Juga Reta. Begitu aku lihat HP,
Ternyata Reta sudah pulang setelah dari puskesmas tadi. Lalu chat dari Nisa, dia bilang padaku untuk tunggu jangan pulang dulu. Bentar lagi dia sudah boleh keluar dari ruang BP. Aku tertawa dalam hati. Benar juga. 5 menit kemudian aku lihat dari kejauhan Nisa lari-lari kecil ke arahku sambil tertawa. Begitu sampai di depan kelas, aku langsung bilang padanya, "Kamu sih main-main, jadinya kena hukuman bersihin WC kan?" kataku sambil tertawa. "Iya Mun, sesajennya kurang kali ya," jawab dia. Kami pun pulang bareng-bareng dengan teman yang lain. Besoknya jam 6:30 pagi aku sudah di sekolah. Aku dengan teman sebangku lagi ngobrol tentang grup musik dari Korea. Tiba-tiba dari kejauhan nampak Reta berjalan mendekati kelasnya yang terpaut 2 ruang kelas dari ruangku. Begitu dia mau masuk ke dalam kelasnya, aku panggil pakai kode lambaian tangan. Setelah dia taruh tasnya di kelas, dia bergegas ke arahku. "Kamu kemarin kenapa kok tiba-tiba kesurupan, Red?" tanyaku. "Nggak tahu juga, Mun. Tiba-tiba aku merasa pusing. Lalu aku melihat ada sosok kuntilanak dari belakang sekolah. Dia ingin memaksa aku ke sumur belakang. Kunti itu menarik-narik tanganku, lalu aku tidak ingat apa-apa lagi. Taunya aku sudah di puskesmas." Teman sebangkuku, si Rahma, bilang pada Reta, kalau kemarin Nisa juga kesurupan. "Coba kamu tanya sendiri pada dia," kata Rahma. Aku jadi pengen tertawa mendengar kata-kata Rahma itu. Kemudian terdengar bel berbunyi sebagai tanda jam pelajaran dimulai. Di istirahat pertama, pasti Nisa membersihkan WC. Nggak tahu kalau istirahat kedua ini. Dan tidak lama berselang, bel istirahat kedua berbunyi. Nisa, kamu dicari Reta," kataku. Lalu dia langsung menuju ke kelasnya Reta, sementara aku berempat dengan temanku ke kantin. Lagi enak-enaknya makan bakso, aku dikejutkan anak-anak kelas 10 berlarian menuju arah kantor Kepsek. Katanya ada yang kesurupan. "Ribut lagi deh," kataku dalam hati. Aku teruskan lagi ngabisin bakso ini. Setelah selesai, aku lihat ke arah kantor Kepsek sudah sepi. Aku dan temanku mengarah ke ruang kesehatan. Ternyata benar, di situ sudah rame banget, sampai aku tidak dapat masuk. Ya udah, akhirnya aku kembali ke kelasku. Sesampai di depan kelas, aku duduk sambil buka HP. "Mun, itu anak kelas 10 habis lihat pocong di toilet, lalu lari ketakutan. Tapi tiba-tiba jatuh dan langsung kayak kesurupan gitu," celoteh Nisa. "Kenapa kamu gak sekalian ikut pocongnya, Nis?" ujarku direspon dengan tertawa oleh teman-teman. Hari Sabtu beberapa sahabatku datang ke rumah. Ada Rahma, Nisa, Sulih, Warti, dan Rida. "Reta kemana ya?" "Oh, dia lagi ada acara keluarga." Kami pun ngobrol apa saja, dan sampailah ngomongin tentang penampakan di rumah Rida. Kira-kira seminggu yang lalu, tepatnya lupa hari apa, rumahku kebetulan sepi karena ayah dan ibuku pergi ke resepsi perkawinan di lain daerah. Sedangkan kakakku pergi ke temannya, cerita Rida. Lalu dia meneruskan ceritanya. Waktu itu hitungannya masih belum terlalu malam, baru jam 7:30. Aku lagi nonton film di HP, tiba-tiba di kamar ibuku ada suara seperti bunyi tutup gelas jatuh. Aku terkejut dan sedikit takut, masa ada tikus sih di kamar ibu? Lagi pula, ibu nggak pernah bawa gelas atau cangkir ke kamarnya. Aku pun mencoba menenangkan hati sambil kembali aku tonton film itu. Tidak berapa lama, ada suara seperti sendok jatuh ke lantai. Suara itu dari arah belakang, tapi tepatnya di mana aku nggak tahu. Sebenarnya aku pengen telepon tetanggaku yang juga masih sekolah agar menemani aku, atau aku yang ke rumahnya. Bisa bayangin kan perasaanku waktu itu? Aku coba sekali lagi untuk lanjutkan nonton film, tapi sesaat kemudian sudut mataku menangkap ada sesuatu yang lewat di depan pintu kamar, sekelebat hitam. Aku tentu sudah nggak tahan lagi. Kuputuskan aku mau ke tetanggaku saja. Begitu aku keluar dari kamar, kulihat di depan dapur ada sosok hitam dan berbau busuk banget. Ya Tuhan, aku segera lari ke arah pintu depan, lalu buru-buru ke rumah tetangga. Begitu cerita Rida. Kemudian Suli giliran menyeletuk.
Kalau aku pernah melihat anak kecil di kamar mandiku. Tadinya aku pikir itu anak tetangga yang lagi numpang kencing. Namun ketika anak itu keluar dari kamar mandi, mulutnya ada taringnya dan pantatnya ada ekornya. Aku pun berteriak histeris sambil lari ke kamar ibuku. Warti kemudian menyambung ceritanya Sulih. Kalau aku punya pengalaman menakutkan saat di rumah nenek. Itu terjadi 2 bulan yang lalu. Jadi siang itu aku lagi rebahan di ruang tengah dengan nenek. Sebentar kemudian aku ingin pipis. Bentar ya nek, kebelet nih. Nenek pun mengiyakan. Sesampai di toilet ternyata pintunya terkunci dari dalam. Sedetik kemudian keluarlah nenekku dari toilet. Aku kaget lah. Nenek kan lagi rebahan di ruang tengah. Aku jadi takut campur bingung. Akhirnya aku masuk ke toilet. Setelah selesai, aku kembali ke ruang tengah dan benar, nenekku masih rebahan di situ. Aku lalu masuk ke kamar nenek untuk ambil charger HP, karena tasku aku letakkan di kamarnya. Begitu masuk, jantungku berasa mau copot. Nenekku lagi tidur di ranjangnya. Aku pun langsung ambil tasku sekalian untuk kembali ke ruang tengah. Nafasku masih tersengal-sengal karena kejadian itu. Tapi sebelum aku rebahkan tubuhku di tikar, aku mendengar ada suara orang menyapu di halaman depan dengan sapu lidi. Kalau mendengar cara menyapunya sih mirip nenek. Tapi kan nenekku di sini kan. Jangan-jangan kayak barusan ada nenek juga di kamar. Bulu kuduku otomatis langsung berdiri semua. Aku merinding sekucur badan. Tapi aku penasaran dengan suara itu. Jadi aku pun pergi ke depan dan benar, nenekku lagi menyapu di halaman. Tiba-tiba nenek bilang, "Warti, tolong ambilkan korek api di meja ruang tamu itu ya. Nenek mau bakar daun-daun kering ini." Aku makin ketakutan. Walau aku masuk rumah lagi dan astagfirullah, di ruang tamu ada nenekku sambil duduk tersenyum padaku. Aku tidak berpikir panjang, jadi aku ambil HP, charger, dan tasku, terus aku keluar lewat pintu samping. Aku pikir ini pasti aman, ternyata enggak. Di halaman samping rumah sudah ada nenekku lagi berdiri di depan pintu. Aku tetap saja langsung lari keluar sambil berpikir, nenekku yang asli ini yang mana sih? Aku terus berlari sampai di pinggir jalan. Kebetulan ada angkot lewat yang menuju rumahku. Aku hentikan angkot itu lalu naik. Itu pengalamanku yang paling mencekam sih. Sekarang giliran Nisa mau cerita. Tapi aku dan lainnya langsung tertawa dan tidak percaya. Paling-paling ngarang deh ini anak. Selang beberapa puluh menit, pintu rumahku diketuk dari luar. Bentar ya guys, aku ke depan dulu. Kayaknya ada tamu. Aku pun keluar dari kamar lalu berjalan ke depan. Kulihat dari jendela ternyata itu Reta. Tampak mukanya pucat. Setelah aku buka pintunya, aku bilang padanya, "Kamu lagi sakit ya? Tuh mereka lagi ngobrol di kamarku." Aku kembali berjalan menuju kamarku, diikuti oleh Reta dari belakang. "Halo Reta," kata teman-temanku pada Reta. Iya halo juga." "Kamu sakit Ret, kok pucat?" tanya temanku yang lain. Enggak sih. Cuma sebelum aku kemari, aku dari rumah pamanku. Tidak terlalu jauh dari rumahku, kisarannya 10 km. Aku sudah lama gak kesana kan. Terakhir itu kesana kelas 2 SD. Nah, tadi itu baru kesana lagi setelah sebelumnya ada Pak Ustadz, temannya bapakku bilang kalau diriku ini selalu diikuti sosok nenek bongkok. Tadi itu aku, bapakku, dan ibuku, serta Pak Ustadz ke rumah paman. Rumahnya besar, beliau jual beli perabotan kayu kan. Nah, pas sampai di sana, Pak Ustadz bilang kalau 3 hari lagi aku akan diruqyah, tepatnya hari Selasa besok ini. Aku dan yang lain hanya terdiam saja tanpa ada yang berkomentar. Sebenarnya Reta itu takut diruqyah, tapi karena dipaksa dengan bapaknya, maka dia terpaksa akan menjalani proses tersebut. Muna, ibuku memanggilku. "Ini loh udah siap makanannya, ajak teman-temanmu makan gih," kata ibu dari ruang tengah. Akhirnya aku dan temanku semua pada makan sambil ngobrol ringan. Sekitar jam 4 sore, semua temanku pamit pulang dengan perasaan yang senang, kecuali Reta yang tetap kelihatan murung. Hari Minggu pagi setelah jogging dengan bapakku, aku berniat siangnya cari es teler dengan ibuku.
Kulihat jam dinding pukul 9 lebih 10 menit. Ternyata aku tertidur, mungkin karena kecapean jogging kali. Akhirnya aku teringat kalau aku tadi bermimpi. Di dalam mimpi itu, ada sosok nenek bongkok mengatakan ke aku kalau aku dan teman-teman akan dihukum oleh nenek itu karena telah membicarakan dia. Kayaknya cuma itu mimpinya. Selebihnya aku lupa. Mon, itu es telernya di kulkas. Suara ibuku terdengar. Aku keluar dari kamar lalu aku katakan, "Iya bu, makasih ya." Siangnya setelah aku makan dengan keluarga, aku masuk kamar lalu chat dengan teman-teman. Tidak begitu lama, sekilas aku mendengar orang memanggilku. Mun, Muna, Mun, gitu. Tapi suaranya aku gak kenal, suara laki-laki. Tapi yang jelas bukan suara bapakku atau kakakku. Suara panggilan itu masih saja terdengar walau terkesan jauh. Akhirnya aku berdiri dan keluar kamar untuk mencari sumber suara itu berasal. Aku langsung ke depan, bukan dari situ. Aku ke belakang dekat gudang, ternyata bukan dari situ juga. Aku mulai mendengarkan lebih cermat untuk menemukan asal suara tersebut. Aku kaget, ternyata suara itu berasal dari dalam kamar kakakku. Aku merasa aneh aja. Seumur-umur kakakku itu gak pernah manggil aku dari jauh. Kebiasaannya itu main nyelonong. Jadi kalau dia nyari aku, dia pasti langsung masuk kamarku. Tapi yang ini siapa ya? Gumamku dalam hati. Tanpa sadar, bulu kuduku sudah berdiri. Aku panggil kakakku dari depan pintu, gak ada sautan. Berarti dia pergi. Tapi siapa yang di kamarnya? Aku nekat, langsung aku buka saja. Aku benar-benar terkejut, ada sesosok kakek sedang duduk di kamar kakakku. Karena terlihat bukan sosok setan, aku pun jadi berani untuk bertanya kalau kakek ini sebenarnya siapa. Kakek itu bilang kalau dia masih sedara dengan aku. Dia kakek buyut dari garis silsilah ibuku. Kemudian dia berkata bahwa dia akan melindungiku walau aku tetap harus waspada. Tapi jangan pernah takut dengan apapun. Yang patut ditakuti hanyalah Tuhan Yang Maha Esa semata. Sedetik kemudian kakek itu hilang. Aku pun terbangun dari tidur, ternyata aku lagi mimpi. Aku ada apa ya, kok sampai diingatkan oleh kakek tadi? Aku langsung menemui ibuku, lalu aku ceritain kejadian di mimpiku tadi, sekaligus aku katakan ciri-cirinya. Dan ibuku mengiyakan kalau sosok itu adalah buyutnya ibu. "Kamu berarti harus hati-hati dalam segala urusan, Mun," kata ibuku. Akhirnya aku meneruskan tidur siangku yang terputus. Pagi ini aku mengikuti upacara di halaman sekolah sampai sekitar jam 7:30. Dilanjut mata pelajaran pertama di hari Senin ini. 5 menit setelah bunyi bel pergantian mata pelajaran, ada insiden lagi. Kali ini di kelas 11 ada kegaduhan. 12 siswanya kesurupan massal. Aku sempat kaget dan takut. Kenapa bisa segitu banyaknya ya? Pikirku dalam hati. Semoga tidak sampai menjalar ke yang lain. Temanku sekelas pada berhambur keluar dari kelas untuk melihat kejadian itu. Tampak semua guru dan siswa yang badannya besar pada menggendong siswa yang kesurupan di ruang kesehatan. Aku jadi berpikir dengan Nisa dan Rahma, mengapa semakin banyak di sekolah ini yang kesurupan? Aku jadi berpikir dengan Nisa dan Rahma, mengapa semakin banyak di sekolah ini yang kesurupan? Nisa bilang kalau bisa jadi faktor sifat yang selalu memendam masalah adalah pencetus terjadinya kesurupan. Benar juga, kataku pada Nisa. Aku jadi ingat kata-kata bapakku tempo hari, kalau kesurupan itu sebenarnya penyakit psikis akibat terjadinya ketidakselarasan antara kesadaran, persepsi, dan memori. Istilah medisnya dissociative trance disorder, kataku. Wih, menarik juga kalau dipelajari, ujar Rahma. Cari aja di Google, pasti banyak kok yang membahas tentang kesurupan secara ilmiah, sambungku lagi. Orang seperti Nisa ini jelas nggak mungkin kesurupan. Coba kalian bandingkan dengan Reta. Iya, soalnya aku anaknya hantu kan, celetuk Nisa. Aku dan Rahma jadi tertawa terbahak-bahak. Berarti Reta itu sebaiknya dibawa ke dokter ya? Tanya Rahma. Tepatnya ke psikolog, bukan ke mall, celetuk Nisa. Tumben Nisa pinter. Lagi kerasukan apa nih? Kataku dengan tertawa. Iya nih, kerasukan sendal, jawab Nisa ngawur.
Kami pun tertawa lagi. Tiba-tiba dari speaker yang dipasang di setiap kelas berbunyi, "Pengumuman, anak-anak semua boleh pulang dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Besok masuk seperti biasa." Langsung deh itu, gemuruh suara siswa satu sekolahan menunjukkan lagi seneng banget. Riuh penuh kegembiraan belum berhenti, tiba-tiba nampak Reta digendong beberapa guru ke ruang kesehatan. "Astaga, itu Reta kan? Dia kerasukan lagi," kata Nisa. Kami pun bertiga menyusul ke ruang tempat Reta direbahkan. Di situ sudah ada Pak Ustadz, Pak Janu urusan kesiswaan, dan Bumar guru olahraga. "Permisi Pak, Bu, maaf sekadar usul, di samping ada Pak Ustadz, bagaimana jika ditangani juga oleh psikolog? Biar lebih tuntas," kataku. Pak Janu bergegas menelpon bapaknya Reta untuk menceritakan kejadian yang menimpa Reta, dan sebaiknya juga ditangani oleh psikolog. Tidak lama kemudian, Pak Janu ke kantor Kepsek. Aku dan dua temanku pun mohon pamit pada yang ada di ruangan itu, sementara Reta masih pingsan. Sorenya, sekitar jam 3:30, aku coba chat Reta. Siapa tahu dia sudah bisa jawab. Ternyata benar, dia bilang kalau dia baru pulang dari psikolog dan psikiater di rumah sakit. "Kamu dapat obat, Red?" Aku menyela. "Dapat, Mun. Bahkan tadi disuntik segala. Tapi besok harus kembali ke rumah sakit untuk diperiksa kembali oleh dokter psikiatri," kata Reta via chat. "Ya udah, Red. Banyak istirahat ya, banyak senyum." Alhamdulillah jika Reta sudah agak baikan. Semoga dia sehat lahir batin sehingga tidak murung lagi, kataku dalam hati. Hari ini aku ke sekolah agak telat, karena di jalan tadi ada konvoi kendaraan militer cukup panjang. Rupanya itu tank-tank produk terbaru lagi lewat. Semoga Indonesia makin solid dan tangguh, harapanku dalam hati. Setelah sampai di sekolah, aku pun masuk kelas. Jam mata pelajaran pertama telah aku lalui 3 kali, berarti sebentar lagi istirahat pertama. Begitu bel berbunyi, tanpa melihat kiri kanan, aku bergegas menuju ke WC. Perutku terasa sakit banget, mungkin karena kebanyakan makan cabai. Begitu sampai di WC, aku langsung masuk lalu kututup pintunya. Hanya berselang 2 detik, keluarlah tuh gerombolan pengganggu perutku. Lega rasanya, walau belum tuntas 100%. Terdengar suara di WC sebelah ada yang menutup pintu. Berarti aku tidak sendiri, karena dari tadi sekitar WC dan toilet tampak sepi. Aku coba chat Nisa. Tidak lama dia membalas, "Aku sudah terbebas dari hukuman bersihin WC, Mun." "Oh ya udah, oke Nis, thanks." Pintu WC sebelah seperti ada yang membuka lalu menutupnya lagi, tapi tidak terdengar gemericik air. Hanya beberapa detik, suara pintu itu terulang lagi seperti tadi. Juga aku tidak melihat ada bayangan dari celah bagian bawah pintu kalau ada anak yang masuk atau keluar WC. Tapi suara pintu itu terus berbunyi seperti tadi. Perasaanku jadi nggak enak dong. Aku buru-buru bersih-bersih lalu aku siram. Aku pun perlahan keluar dan bersamaan dengan itu keluar juga dari WC sebelah satu sosok yang aneh. Seorang ibu dengan sanggul dan berkebaya. Tapi dahinya nggak ada, seolah-olah kepalanya cuma setengah. Aku bergidik setengah mati melihatnya lah. Ternyata batok kepala bagian atas memang tidak ada. Otaknya sampai bisa terlihat langsung. Aku mau lari tapi lututku lemas banget rasanya. Seolah tenagaku hilang begitu saja. Aku bisanya hanya menjerit sekeras-kerasnya. Hantu itu perlahan melayang ke arah sumur tua yang berjarak cuma 2 meter itu. Aku baru bisa jalan lagi ketika hantu itu sudah masuk tembok sumur. Aku masih gemetaran sambil berjalan menuju ruang kelasku. Makanya tidak ada yang datang saat aku menjerit tadi. Ternyata sekolahanku sudah sepi. Guru pun tidak ada yang nampak. Aku jadi bingung dan takut. Ini ada apa lagi? Dan aku makin bingung saat kulihat jam di HP-ku sudah menunjukkan jam 5 lebih 24 menit sore. Aku kaget bukan main. Sambil berlari, ku ambil tasku lalu aku menuju ke parkiran motor tempat motorku berada. Dan benar, sesampai di parkiran, hanya motorku yang masih terparkir. Aku langsung cepat-cepat akan jalan pulang. Mbak, tunggu." Kulihat dari kaca spion, nampak nenek bongkok sedang berjalan ke arahku.
Aku pun langsung tancap gas motorku menuju rumah. Sesampai di rumah, ibuku sudah berdiri di pagar. "Dari mana aja sih, Mun?" Sambil aku parkir motorku di garasi, aku mengajak ibuku masuk. Ternyata ibuku sejak jam pulang sekolah tadi sempat menelpon aku, tapi HP-ku mati, kata ibu. Aku lalu menceritakan keganjilan yang kualami tadi kan. Ibuku jadi nampak kebingungan. "Ya udah nak, yang penting sekarang kamu sudah di rumah," kata ibu sambil memelukku. Sekitar jam 6:30 malam, bapakku mengajak ke seorang paranormal yang rumahnya tidak jauh dari sini. Begitu sampai di rumahnya, bapakku langsung menceritakan kejadian tadi kepada Pak Mur, seorang kiai yang menekuni perihal mistik dan gaib. Pak Kiai bilang bahwa semua ini karena dampak dari arwah seorang nenek yang melarang anaknya diruqyah. Energi dari arwah nenek tersebut menghantam sekeliling sekolahan sehingga roh-roh jahat yang telah lama terkubur menjadi bangkit lagi. Lalu Pak Kiai menambahkan bahwa anak bapak besok jangan ke sekolah dulu, biar saya bersihkan area sekolah anak bapak. Semenit kemudian Pak Kiai merapalkan suatu doa, lalu menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya, kemudian dihentakkan ke bawah. Sudah selesai. Semua demit di sekolahan itu sudah terkubur kembali. Mbak sudah jangan pernah takut lagi, dan teman Mbak yang katanya mau ruqyah itu sekarang sudah sembuh. Saya sudah membentengi dirinya terhadap apapun. Telepon saja kalau Mbak tidak percaya kalau anak itu sudah sembuh. Itu kesalahan yang dibuat oleh bapaknya, kata Pak Kiai sambil tersenyum. Aku lalu bertanya pada Pak Kiai, "Berarti ruqyah itu tidak bagus dan tidak boleh, Pak?" "Bukan seperti itu. Ruqyah itu harus digunakan sesuai dengan keluhan yang bersangkutan. Jadi berdasarkan kebutuhan dan dilakukan oleh orang yang memang sudah sangat berpengalaman. Karena hal itu menyangkut jiwa seseorang. Jadi tidak bisa untuk main-main, artinya dikit-dikit ruqyah." Penjelasan Pak Kiai barusan sungguh bisa diterima, kataku dalam hati. Bapakku bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kiai yang tidak mau disebutkan namanya itu. Kami pun pamit, kemudian pulang ke rumah. Sesampai di rumah, ternyata sudah ada Reta dan bapaknya menunggu. "Hei Reta, kamu dari mana?" tanyaku. "Dari rumah, Mun. Bapakku ingin berterima kasih pada kamu sekeluarga karena aku sudah merasakan hal yang beda. Rasanya aku jadi ceria, jadi penuh semangat. Apalagi sejak ditangani psikolog dan psikiater, aku merasa jauh lebih sehat, Mun," kata Reta. Bapaknya Reta lagi mengobrol dengan bapakku dan ibuku di ruang tamu, sementara kakakku baru saja pulang dari rumah temannya. Tiba-tiba HP-ku berdering. Setelah kulihat, ternyata itu Nisa. "Halo Nis, tumben kamu telepon?" tanyaku pada Nisa di ujung sana. "Daripada bengong, Mun. Aku tadi sebenarnya pengen ngeprank kakakmu yang cakep itu," kata Nisa. "Ye, kurang ajar. Jangan gitulah. Kepsek tuh kamu prank kalau berani." Nisa pun hanya tertawa. Iya Nis, besok aku izin gak masuk sekolah. Jadi kalau gak ada aku, kamu gak boleh rewel ya." "Oh iya, di rumahku ada Reta nih. Dia sudah gak kayak sebelumnya. Mukanya jadi lebih glowing tahu." Nisa tertawa terpingkal-pingkal mendengarku. Sebelum dia mematikan telepon, dia bilang kalau sekarang mau ke rumahku. Begitu Nisa di rumahku, tiba-tiba Reta bilang, "Pergi kamu, keluar kamu. Kalau dalam hitungan ketiga kamu gak pergi, maka aku akan meneruskan hitungan sampai 100. Nisa yang tadinya tampak takut dan murung, jadi tertawa melihat Reta. "Syukurin kena prank kan kamu Nis," kataku. Sekian cerita dari Mbak Muna. Wait the next story. Bye.